Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 228-113-0224 dari kelas A5 semester 6 program pembelajaran jarak jauh Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah dari praktek mengajar otentik atau PLP, yaitu dengan melakukan pembelajaran menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmunya Allah, mencari ridhonya Allah, dan untuk menikmati kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah karena kita adalah orang-orang yang melakukan mencari ilmu di jalan Allah. Salawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan bersolawat kita semuanya juga akan diberikan kemudahan dalam memahami ilmu kita. Ya, baik, seperti biasa kita awali dengan pembacaan doa. Kami persilahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Persiapan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita lakukan presentasi terlebih dahulu. Ya, sambil kita lihat teman kita yang mungkin ada yang hadir atau gimana hari ini. Neno Bimo, Novan Aliansa, Novan Raditya Saputra, Nur Ahmad Ilyas, Hasan Bisri, Prasetya Gali, Prayuga Putra, Rahmat Alai, Raharsya, Ramadhani, Prasyadirga. Sehat semuanya ya? Semangat ya? Semangat, alhamdulillah. Randy Bayu, Revan Hakim, Rehan Deka, Rifki Abdul Malik, Rocky Surya. Rian Mardika, Sony Kurniawan, Sofan Levi, Samsudin Zaka, Sifaul. Semangat Sifaul ya. Wah, Masya Allah. Tirta Putra, Tufel Lola. Oh, Mas, sehat Tufel? Kemarin kan habis sakit ya? Veno Febian, Wahyu Budi, Wahyu Saputra, Zaki Kusar, Zidan, Al Ayubi, Javier, Abimanyu, Rahmat Wijay, Ziza. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, semuanya tetap bahagia ya. Tunjukkan bahagianya, karena orang yang tanpa bahagia itu adalah orang yang sehat. Ayo tunjukkan bahagianya. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak ya. Akhlak itu ada dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Kalau akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik yaitu contoh kasih sayang, sering bantu orang ya, bantu orang yang kesusahan, mungkin itu. Kalau akhlak madmumah ya, waduh angel ngomongnya ya. Akhlak madmumah itu adalah akhlak yang kurang baik.
Biasanya akhlak madmumah ini muncul karena di dalam hati ini ada penyakitnya yang disebut dengan penyakit hati. Saat ini yang akan kita bahas, yang pertama nanti adalah riya, sum'ah, ya, takabur, hasad, kemudian ada lagi iri, dengki, ya semacam itu. Itu semuanya adalah penyakit hati. Yang semuanya ini nanti kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu nanti sampean buat kelompok dulu, Pak Farid buat kelompok dulu. Setelah itu kita berikan tugas untuk sampean masing-masing, diskusikan tentang beberapa pengertian itu, dan nanti setelah itu semua apa yang sampean dapat bisa dipresentasikan agar teman-teman semuanya juga tahu apa itu yang disebut dengan riya, apa itu yang disebut dengan sum'ah, apa itu takabur, apa itu hasad, gitu ya. Jadi semuanya kalian harus berdiskusi dulu dengan teman-teman untuk suatu materi yang belum kita ketahui ini. Oke, siap ya? Oke, sebelumnya semangat dulu ya. SMK PGRI Singosari Jaya, 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 luar biasa, mantap, mandiri, terampil, aktif, dan berprestasi. Oke, semangat dulu. Oke, kita sudah bentuk kelompok. Terima kasih sudah bentuk kelompoknya dengan baik ya. Kelompok 1 sebelah sana, ini kelompok 2 ya. Terus kemudian kelompok 3 yang belakang, kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir kelompok 6. Ya, sesuai dengan yang Pak Farid sampaikan tadi, mulai dari sifat-sifat yang tercela, yang menjadi penyakit hati, yang harus saya mencari. Ya, bagaimana pengertian dari sifat-sifat itu, kemudian dampak negatifnya apa, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menghindari sifat tercela itu. Ya, oke. Untuk kelompok 1, apa yang mau dicari nanti kira-kira? Takabur, sifat takabur dan hasad. Oke, silakan dicari dampak negatif dari sifat takabur dan juga nanti solusi atau bagaimana kita menghindari sifat itu ya. Oke, kelompok 2 apa? Sum'ah dan riya. Oke, silakan dicari sama seperti itu tugasnya. Kelompok 3 tabdzir dan israf. Oke, kelompok 3 tabdzir dan israf. Kelompok 6 apa tadi? Juga sama tabdzir dan israf. Kelompok 4 sum'ah dan riya. Oke, dan untuk kelompok 5 nanti ada tugas tersendiri yaitu menganalisis dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Saya? Oke, silakan diskusikan apa yang sudah disampaikan dan tolong didiskusikan dengan baik. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau ada kesulitan langsung angkat tangan biar Pak Farid bantu. Oke, silakan. Baik, waktu kita sudah masuk ke waktu untuk melakukan presentasi. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai kan ya? Oke, baik. Untuk itu langsung Pak Farid minta presentasi. Silakan kelompok 4 dulu mungkin. Ayo silakan maju untuk presentasi. Apa yang sudah sampean hasilkan dari diskusi tadi? Silakan. Ya, silakan untuk kelompok 4 untuk melakukan presentasinya. Apa yang sudah ditemukan dalam diskusinya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Vino Febriansyah Putra. Perkenalkan nama saya Randy Bayu Fernanda. Perkenalkan nama saya Prayoga Putra Sanjaya. Perkenalkan saya Ahmad. Silakan disampaikan apa hasil diskusinya. Seseorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain,
melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Oke, pindah. Silakan sampaikan yang membaca. Beberapa cara menghindari Apa-apa. sifat ria dan sum'ah. Baik, itu tadi sudah melakukan presentasi ya. Dari banyak teman kita sudah tahu apa itu takabur, apa itu hasad. Kemudian ada sifat israf, sum'ah ya, ria ya, semuanya sudah sampaikan satu persatu. Oke. Tapi saya ingin mengulang lagi ya. Apa itu sifat takabur? Kelompok ya, silakan kelompok satu. Apa tadi takabur? Takabur adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Ya, takabur itu adalah orang istilahnya sombong lah gampangannya ya. Gampangannya itu takabur itu adalah sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih dari yang lain. Nah ini adalah sifatnya iblis, sifatnya setan, yang dia merasa lebih baik daripada manusia, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Padahal Allah sudah meminta kepada iblis pada saat itu untuk hormat kepada Nabi Adam, tapi dia menolak. Kenapa? Karena dia merasa lebih mulia dari Nabi Adam. Ya, ini sifat takabur. Jadi kita nggak boleh jadi orang yang takabur. Ya, karena sifat takabur ini adalah penyakit hati, dan ini adalah penyakit yang sangat-sangat dibenci oleh Gusti Allah. Ya. Ini bukan contoh yang baik. Oke, selanjutnya sifat ria. Ada yang tahu ria apa? Ya, silakan. Ria yaitu melakukan ibadah dengan niat mendapat pujian dari orang lain. Ya, ria itu adalah melakukan ibadah karena ingin dipuji oleh orang lain. Apa bedanya dengan sum'ah? Lah, sum'ah itu menunjukkan, menceritakan kembali apa yang sudah dilakukan. Ya, kalau ria, ya contoh sekarang ini kan banyak sampean di media sosial, ya kan? Mau sholat di posting, mau baca Al-Quran, ya di posting buat status, ya itu namanya ria, agar dipuji orang. Atau kalau sum'ah itu sudah kita lakukan ibadahnya, kemudian kita ceritakan kepada yang lain. Ya, contoh semisal semalam kita sudah tahajud sampai bangun jam 2, tahajud sampai jam setengah 4 pagi seandainya. Kemudian ceritakan, aku mangiku loh ya. Saya tadi sholat tahajud sekian rokaat. Saya juga zikirnya sekian ratus lah. Diceritakan kepada temannya, itu yang disebut dengan sum'ah. Semua hal ini akan membuat sia-sia ibadah kita. Kenapa? Karena ibadahnya bukan lillahi ta'ala, ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Baik, dari hasil yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang bertanya mungkin? Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan, Randeka. Apa yang menyebabkan kita menjadi sombong? Apa yang menyebabkan kita menjadi sombong? Ya, apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa aja kok jadi sombong? Karena apa? Karena kita merasa diri kita lebih hebat, kita merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Padahal sebenarnya kita ini sama, ya. Setiap kali ada orang yang punya kekurangan, pasti orang itu ada kelebihannya. Kita pun juga begitu. Kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Sama. Jadi kalau kita punya sifat sombong, ya, kita punya sifat sombong, merasa lebih baik dari yang lain. Nah ini yang nggak bagus. Wong kita ini sama kok. Padahal sebenarnya kita juga punya kekurangan. Harusnya bagaimana? Kita saling menutupi kekurangan itu. Ya, kalau ada punya teman yang punya kelebihan, kita punya kekurangan di situ, kita minta bantuan teman itu. Ya, kalaupun teman kita punya kekurangannya, kita kok bisa? Ya kita yang membantu. Ya, itu. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi apa yang membuat kita punya sifat sombong? Karena kita merasa lebih baik dari yang lain. Kita ini sama, ya, diciptakan oleh Allah juga sama, juga dari tanah,
Ya, juga kita ini nanti yang membedakan apa? Hanya takwa kita kepada Allah yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin yang bertanya lagi? Iya, silakan Deno. Mengapa tidak boleh berfoya-foya? Bukankah itu harta kita sendiri? Oke, bagus sekali ya. Mengapa kita tidak boleh berfoya-foya? Padahal itu kan uang-uang kita sendiri. Ya. Lah, uang yang kita dapatkan dari siapa? Jawab. Dari Allah. Benar kita bekerja, ya. Tapi kalau rezeki itu tidak diberikan oleh Allah kepada kita, kita juga nggak akan dapat Rezeki. rezeki itu. Kita nggak akan punya harta itu kalau Allah nggak memberikannya pada kita. Sehingga, ya, apa yang kita dapat itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada hak orang lain di situ. Apa? Yaitu kita sedekahkan. Ada anak yatim yang mungkin kita bantu, dia harus bantu dia. Jangan sampai kita ini berfoya-foya, kita senang-senang, tapi ternyata di sebelah rumah kita ada orang yang sedang kelaparan. Jangan sampai kita ini beli makanan yang banyak, ya, sampai ternyata ada tetangga kita yang ternyata pada hari itu belum makan, dia nggak tahu, hanya melihat kita bawa makanan yang banyak. Loh, ini yang nggak bagus. Coba kalau seandainya kita sendiri yang alami itu, ya, kita melihat tetangga kita bawa makanan yang enak, sedangkan kita nggak pernah makan itu, ya, seandainya, waduh, kok enak itu ya. Terus kemudian kita hanya dipamer-pameri saja. Nah, ini kita kan, ya, bagaimana perasaan kita kan gitu. Ya, jadi kita bercermin pada diri kita sendiri, ya, supaya kita nanti tidak berfoya-foya karena ada hak orang lain di situ, dan mudah-mudahan kita terus diberikan rezeki yang bagus Allah untuk bisa berbagi. Terima kasih sudah belajar bersama kita dengan diskusi yang lebih baik. Kemudian sampai sudah menyampaikan apa yang sudah didiskusikan, mempresentasikan, ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya juga akan bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan kita diberikan derajat yang lebih tinggi dari orang yang tidak berilmu. Mudah-mudahan pagi hari ini bermanfaat, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.